Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuhani dengan NIM L1A1191299, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman apa saja yang ada pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nursanti Eshut MSI. Di dalam PPT ini tidak hanya membahas tentang ancaman pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti, tetapi juga membahas tentang masalah yang ada pada Taman Nasional, terus memberitahu info tentang Taman Nasional Laiwangi Wangameti seperti letaknya di mana, terus membahas tentang flora dan fauna yang ada pada taman ini, terus membahas tentang sistem zonasi yang dibuat pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti ini, serta memberitahu daerah aliran sungai yang terdapat pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Jadi, Taman Nasional Laiwangi Wangameti ini merupakan sebuah daerah perlindungan dan pengelolaan flora dan fauna yang terletak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 576 /KPTS 2 /1998 tanggal 3 Agustus 1998, luas kawasan Taman Nasional Laiwangi Wangameti yaitu seluas 470,1 km persegi dengan mencakup 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Jadi, Taman Nasional Laiwangi Wangameti ini merupakan suatu perwakilan dari berbagai tipe hutan yang ada di Pulau Sumba, termasuk hutan Evelyn yang jarang terdapat dan memiliki keanekaragaman jenis yang cukup tinggi, terutama yang terdapat pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem zonasi pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Jadi, pengelolaan Taman Nasional yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Laiwangi Wangameti menerapkan sistem zonasi dengan 6 zona. Yang pertama zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, selanjutnya zona khusus, zona religi, dan juga terakhir zona tradisional. Selanjutnya, flora dan fauna yang terdapat pada Taman Nasional Laiwangi Wangameti. Sebagai kawasan konservasi alam, Taman Nasional Laiwangi Wangameti menjadi surga bagi berbagai jenis flora dan fauna membentuk habitatnya. Berbagai spesies tumbuhan dan juga satwa dapat dijumpai di Taman Nasional ini dengan berbagai keunikannya masing-masing, mulai dari spesies endemik, liar, langka, sampai dengan yang dilindungi hidup di dalam kawasan ini. Flora yang ada pada Taman Nasional ini seperti kayu manis, kenari, taduk, hangkang, hongi, jambu hutan, beringin, cemara hutan, dan lain sebagainya yang bisa dibaca dalam PPT ini. Sedangkan untuk faunanya, sudah kita ketahui tadi bahwa Taman Nasional ini menjadi rumah untuk berbagai jenis satwa. Kelompok satwa yang sudah ditemukan pada Taman Nasional ini yaitu 22 jenis mamalia, 29 jenis reptil, 7 jenis amfibi, dan juga 176 jenis burung. Dengan 9 diantaranya adalah jenis endemik. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa Taman Nasional Laiwangi Wangameti ini memiliki 7 daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran sungai Watumbaka dengan luas
seluas 23.000 hektar. Selanjutnya daerah aliran sungai Ngonggi dengan luas 26.000 hektar. Terus daerah aliran sungai Tindas dengan luas 33.000 hektar. Selanjutnya daerah aliran sungai Kadahang dengan luas 40.000 hektar. Berikutnya daerah aliran sungai Melolo dengan luas 45.000 hektar. Selanjutnya daerah aliran sungai Kaliongga dengan luas 55.000 hektar. Dan terakhir daerah aliran sungai Kambaniru dengan luas 111.000 hektar. Sebelum kita membahas tentang ancaman apa saja sih yang ada pada Taman Nasional Laiwang Meti ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi pada Taman Nasional. Menurut Kadir dan kawan-kawan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pengelolaan Taman Nasional adalah berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam kawasan Taman Nasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Birgantoro dan juga Nur Rahmat menyatakan adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan dapat dan memanfaatkan sumber daya hutan adalah suatu realita yang tidak dapat diabaikan. Sejalan dengan hal tersebut, Nuroni dan juga Taba mengungkapkan bahwa kondisi ini dapat diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat lokal yang rentan terhadap pengaruh budaya luar yang konsumtif, di mana hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi memanfaatkan sumber daya hutan secara arif dan bijaksana, namun cenderung melakukan perambahan dan eksploitasi yang tidak terkendali. Ancaman pada Taman Nasional Laiwang Meti. Wiyanto menyatakan bahwa permasalahan atau ancaman yang menjadi tantangan pada Taman Nasional Laiwang Meti yaitu maraknya penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan yang berasal dari luar kawasan, dan juga pengembalaan ternak yang masuk dalam kawasan. Jadi aktivitas masyarakat itu tentunya akan mengarah kepada terjadinya degradasi kawasan di masa yang akan mendatang apabila tidak diminimalisir sejak dini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.